Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Bagaimana kabar anak-anak ibu pada kesempatan kali ini? Semoga tetap semangat, tetap dalam kondisi siap untuk belajar, tidak ada yang mengerjakan pekerjaan lain selain menyimak penjelasan ibu ya mbak ya. Nanti silakan jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di akhir video atau boleh ditanyakan via japri. Seperti itu ya mbak ya. Oke, sekarang kita lanjut saja, siapkan bukunya, siapkan buku catatannya, silakan dicatat untuk hal-hal yang penting yang akan ibu sampaikan. Oke, pelajaran kita hari ini adalah tentang pembelahan sel ya mbak ya, pembelahan sel. Oke, kita masuk ke pengertian dulu. Pengertian dari pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Pembelahan sel ini merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan bahasa ilmiahnya yaitu proses reproduksi sel. Oke, sebelum memasuki fase pembelahan sel ini berada pada fase interfase dan fase mitotik. Apa itu fase interfase? Jadi fase interfase itu fase persiapan di mana sel mempersiapkan energi dan perangkat sel sehingga dalam keadaan siap memasuki fase mitotik. Setelah pada fase interfase, setelah selesai, kemudian masuk ke fase mitotik. Fase ini merupakan fase pembelahan nih mbak. Fase pembelahan. Berdasarkan mekanisme, tujuan, dan terjadinya, pembelahan sel itu dibedakan menjadi dua tipe. Ada mitosis, ada meiosis. Oke, kita akan bahas satu persatu apa itu mitosis dan apa itu meiosis ya mbak ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke fase-fasenya, kita bahas dulu fungsi dari pembelahan sel pada makhluk hidup. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup itu, uniseluler itu atau bersel tunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Ya, contohnya makhluk hidup itu yang berkembang biak membelah diri seperti apa? Protozoa, amoeba, dan lain sebagainya ya mbak ya. Oke, kemudian fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup yang bersel banyak adalah sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Seperti itu ya mbak ya. Kalau amoeba dan protozoa dia mengalami pembelahan sel sendiri ya mbak ya, dengan sendiri. Tapi kalau multiseluler itu dia memperbanyak selnya dengan pembelahan sel ya mbak ya, seperti itu. Sebentar. Itu adalah fungsi dari pembelahan sel. Oke. Proses pembelahan sel ini merupakan cara agar sel dapat tumbuh dan berkembang sebetulnya mbak ya. Nah, sel yang membelah diri itu disebut dengan sel induk. Sedangkan sel hasil pembelahan diri disebut dengan sel anakan ya mbak ya. Pada dasarnya proses pembelahan sel itu dibagi menjadi dua. Ada pembelahan sel secara langsung dan ada pembelahan sel secara tidak langsung. Seperti itu ya mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pembelahan sel. Jadi, pada makhluk hidup itu, tentunya pada makhluk hidup yang bersel eukariotik terdapat dua macam reproduksi sel, yaitu mitosis dan meiosis. Oke, kedua jenis reproduksi ini kita jelaskan secara terperinci ya mbak ya. Oke, yang pertama pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Jadi, pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan kromosom yang sama dan dengan sel induknya. Atau mitosis merupakan proses pembelahan yang bertujuan untuk memperbanyak sel tubuh untuk
pertumbuhan atau perbaikan sel. Kemudian pembelahan ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, ya Mbak ya. Pembelahan suatu sel dengan cara mitosis akan menghasilkan apa tadi? Dua sel anakan yang identik dengan sel induk. Oke. Kemudian, apa sih tujuan dari pembelahan sel mitosis itu? Yang pertama yaitu apa tadi? Mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak atau aus, ya Mbak ya. Nah, kemudian yang kedua, pertumbuhan atau perbanyakan sel sehingga baik kuantitas dan kualitasnya bertambah. Yang ketiga apa fungsinya? Membentuk jaringan karena produk dari pembelahan ini kromosom atau sifat induk sama dengan sifat anakannya. Artinya karena membentuk jaringan baik sel baru ya dan yang sudah lama sama gitu ya Mbak ya. Karena menghasilkan anakan yang sama dengan induknya, maka artinya dia membentuk jaringan baru yang sama dengan jaringan yang lama, seperti itu Mbak ya. Oke, sekarang kita bahas dari karakter dari pembelahan mitosis, ya Mbak ya. Karakter dari pembelahan mitosis yang pertama dia berlangsung pada sel somatik. Kemudian menghasilkan dua buah sel anakan yang identik dengan induknya. Yang ketiga melakukan pembelahannya sekali. Yang keempat, antara pembelahan satu dengan yang kedua diselingi dengan fase interfase. Interfase itu apa sih tadi? Fase istirahat dan tidak membelah. Itu namanya fase interfase. Yang kelima, anakan selnya mempunyai 7 kromosom yang sama dengan sifat atau dengan induk sifatnya sama dengan induk, mempunyai kemampuan membelah lagi dan tidak terjadi pada anakan hasil mitosis, ya Mbak ya. Kemudian selanjutnya pembelahan mitosis ini karakteristiknya pada organisme bisa terjadi pada usia muda atau dewasa maupun usia tua. Yang pada pembelahan meiosis hanya bisa terjadi pada usia dewasa, tidak pada organisme yang usianya muda. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia tahap pembelahan mitosis. Tahapannya itu bisa dibilang gini. I, P, M, A, T. Interfase dulu baru PMAT. Interfase dulu baru PMAT. Ya, mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik ya Mbak ya, bersifat diploid atau 2N, dan pembelahan berlangsung secara bertahap melalui beberapa fase. Yang pertama, sebelum pembelahan ini terjadi proses interfase dulu ya Mbak ya. Setelah itu terjadi PMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase. Seperti itu ya Mbak ya. Yang pertama yaitu profase. Apa itu profase? Jadi tahap profase ini pada fase ini, di sini kita baca dulu ya Mbak ya, merupakan fase awal yang ditandai dengan memendek dan menembalnya benang-benang kromatin. Lalu terjadi penggandaan kromosom menjadi 2 kromatid saudara yang masih melekat pada satu sentromer. Nah, membran inti dan nukleus atau anak inti menjadi 2 sentriol. Di antara keduanya mulai terbentuk benang-benang spindel atau benang-benang gelondong. Oke, jadi Ibu perjelas ya Mbak ya. Pada fase ini tuh sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya 2 sentriol dari sentrosom. Ya, kemudian yang satu tetap berada di tempatnya, sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi masing-masing sentriol ini memancarkan serabut berupa filamen yang disebut dengan benang gelondong. Ya Mbak ya, pembelahan atau benang spindel yang menghubungkan sentriol satu dengan sentriol yang lain. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, pada fase profase ini, membran inti yang masih tampak pada profase awal kemudian segera pecah ya Mbak ya. Jadi butiran kromatin ini memanjang menjadi benang kromatin. Benang kromatin kemudian memendek dan menebal menjadi kromosom. Seperti itu ya Mbak.
Oke, di akhir profase, selubung inti sel akan pecah dan setiap kromatid melekat di beberapa benang spindel di kinektor. Kromosom itu nantinya diduplikat lalu meninggalkan daerah kutub dan berjajan di daerah ekuator. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap metafase. Tahap yang ditandai dengan berjajarnya kromosom pada bidang ekuator. Jadi, periode selama kromosom di ekuatorial disebut dengan metafase ya Mbak ya. Membran inti sudah menghilang di sini. Pada fase metafase ini, kromosom berada di bidang ekuator dengan sentromernya, seolah kromosom berpegang pada benang gelondong pembelahan. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, pada fase ini kromosom tampak paling jelas. Kemudian masuk ke proses yang ketiga, yaitu anafase. Oke, proses anafase yang ditandai dengan bergeraknya dua kromatid saudara atau kromosom ke arah kutub yang berlawanan akibat membelahnya sentromer yang disebabkan oleh kontraksi dari benang gelondong. Terjadi penyebaran kromosom dan DNA seragam terjadi di dalam sel. Pada akhir anafase, sekat sel mulai terbentuk dekat bidang ekuator. Kemudian masuk ke tahap telofase. Pada tahap telofase ini ditandai dengan menghilangnya benang-benang spindel. Kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin serta terjadi pembentukan kembali membran inti dan nukleus. Oke, pada akhir fase ini terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Dihasilkan dua sel identik dengan sel induk. Seperti itu Mbak ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada fase interfase. Sebentar. Nah, di sini ada interfase ya Mbak ya. Ini interfase. Ini yang disebut dengan sentrosom ini. Kemudian ini benang kromatin, ini ya Mbak ya, ini kromatin. Kemudian ini pinggirnya namanya selubung nukleus dan yang tengahnya namanya nukleus. Kemudian di luarnya ini disebut dengan membran plasma. Kemudian setelah interfase terjadi tahap profase. Oke, pada tahap ini terjadi benang-benang spindelnya Mbak ya. Kemudian ini sentromer dan ini kromosom terdiri atas dua kromatid sister ini. Oke, setelah itu masuk ke tahap metafase. Nah, ini yang disebut dengan kromosomnya ini berada pada garis ekuator. Nah, ini garis ekuatornya nih, yang titik-titik ini ya, Mbak ya. Kemudian masuk ke tahap anafase. Ini di sini kromosomnya terbagi menjadi ke kutub masing-masing. Nah, hasil akhirnya telofase. Di sini mulai terbentuk kembali membran plasmanya dan nukleusnya ada sendiri-sendiri. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita telah selesai. Ini sedikit tapi mungkin butuh pemahaman yang cukup dipahami ya Mbak ya. Harus detail begitu Mbak. Silahkan dibaca lagi. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.